Siapin teh, kopi, cemilan sebelum lu nonton video ini. Oke, ini video gue buat hanya sekitar setengah jam setelah pertandingan derby Manchester yang lu tahu semua, yang lu juga udah baca konsekuensinya ramai di sosial media. Oleh out, oleh stay, gue nggak mau berdebat ke arah situ. Itu urusannya board director, bahkan juga urusannya pendukung MU. Ada yang terpecah, ada yang setuju, ada yang enggak. Yang jelas, gue mau membahas, mau breakdown, mau memberikan lu daging tentang kekalahan di derby Mancunia ini. Ya, Manchester United kalah 2-0. Gue akan bahas kenapa MU bisa kalah, ya, dan kemudian impact-nya apa, dan apa aja yang mungkin bisa dibenahi MU ke depannya. Nah, di video sebelumnya gue udah ngegambarin, udah memaparkan bagaimana kira-kira line up yang akan diturunkan oleh kedua kesebelasan, khususnya sama Manchester United. Gue menebak 100% benar ya yang line up yang diturunkan oleh Manchester United. David De Gea di belakang gawang, di bawah Mister Gawang. Kemudian kita lihat Ole menampilkan tiga back, yaitu Lindelof, Maguire, Eric Bailly, dan juga di kiri kanan seperti biasa Luke Shaw dan juga Wan-Bissaka. Di tengah McFred, kemudian ada Bruno Fernandes yang mendukung pergerakan dari Ronaldo dan juga Greenwood, ya. Di kesempatan di video sebelumnya gue memperkirakan Ronaldo akan duet antara dengan Cavani atau dengan Greenwood, ya, karena memang kalau kita lihat simulasi dari keberhasilan keberhasilan MU menang dari Spurs itu setelah Ronaldo diberikan teman, diberikan duet, diberikan partner, dan ini kembali dilakukan. Tapi memang sayangnya nggak terlalu jalan ya duetnya, bukan nggak terlalu jalan, tapi juga memang lawannya sangat kuat, ya. Walaupun jangan lupa City itu main tanpa Aymeric Laporte yang terkena kartu merah ketika menghadapi Gallagher. Nah, gue akan membedah dari belakang dulu. Nah, terutama dari proses golnya dulu deh. Jadi ketika gol pertama Bailey ini kan memang kalau menurut gue secara permainan Bailey bagus mainnya, tapi gol bunuh diri memang benar di luar kemampuan seorang Bailey lah untuk bisa menahan crossingnya Cancelo. Ini benar-benar dia motong sebenarnya masih di sisi kanannya tiang gawang, masih agak jauh, mungkin sekitar 2 meter, tapi memang bola kepelintir dan masuk ke dalam, dan ini memang yang dikatakan shit happens lah. Nah, kemudian gol kedua. Nah, ini gol kedua menurut gua adalah salahnya si Luke Shaw. Ya, ini kebobolan setelah De Gea tampil berapa kali nyelamatin gawang, kemudian dia kebobolan. Seolah-olah ini salahnya dia. Tapi menurut gua tidak sepenuhnya salahnya dia. Ya, tapi salahnya Luke Shaw ketika mengantisipasi crossing, ya, kemudian dia sebenarnya melakukan gerakan seolah-olah menghalau bola, sehingga De Gea responnya agak ditarik gitu loh, agak diulur lah gitu loh, dikurangin, karena dia lihat Luke Shaw udah mau ngambil, tiba-tiba Luke Shaw nggak kena bolanya, nggak kena, atau memang dia pikir nggak ada orang di belakang, dibiarin, ternyata ada Bernardo Silva, ya. Ini crossing dari Cancelo, ya, dari kiri, kemudian dibiarin sama Luke Shaw. De Gea juga bingung, dipikir dihalau, ternyata lewat, ada Bernardo Silva, gol. 2-0, hancurlah mental para pemain MU. Babak kedua, menurut gua nggak tahu, Bailey ditarik keluar, digantikan sama Sancho. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Gua sih nggak masalah, buat gua nggak ada urusannya mau ditarik siapa, cuman kenapa diganti sama Sancho? Tuh, kenapa Sancho? Inilah yang dinamakan dari agen 007 menjadi sambungan langsung 008. 7 kali main sebelum pertandingan ini, 0 assist, 0 gol. Kemudian dia main ke-8-nya Premier League musim ini, tetap 0 gol, 0 assist. Dalam pertandingan penting melawan lawan yang lebih kuat, ya, dengan waktu yang sempit, lu mainin pemain yang belum pernah memberikan 1 assist pun dan juga 1 gol dalam 10 pertandingan. Hasilnya 0. Nah, jadi kalau 0 ini kan depannya O, jadi namanya Ole. Jadi kalau gue bilang, menurut gue manajemen MU ini luar biasa sabar. Fans MU juga gue nggak tahu apakah pura-pura senang sama Ole atau enggak. Yang jelas memang nggak ada perubahan nggak ada perubahan yang
cukup signifikan yang membuat katakanlah MU bermain baik. Oke, kalau kalah lawan City juga kita semua tahu tidak mudah. Tapi lu lihat sepanjang pertandingan, waduh parah banget. Ini kayak SSB ngelawan tim profesional. City ngurung habis-habisan, dan gua rasa City ini juga belum gigi 5. Mungkin gigi 3, gigi 4 lah. Dan lihat, hanya satu shot on goal yang bisa diciptakan oleh Manchester United sepanjang pertandingan. Ya, ini kan gila. Hanya 32% penguasaan bola. Dan ini, satu. Kalau lu lihat statistik lagi, ya. 7 tendangan penjuru ini, ya, dari menit 1 sampai dengan menit 90 plus 4, itu City yang megang. Dan MU baru dapat tendangan penjuru di detik terakhir bahkan di masa injury time. Jadi injury time 4 menit dan udah memasuki bahkan 90 plus 5. Jadi udah 90 plus 4 terus udah masuk ke 5 sebenarnya. Jadi udah 94 menit berapa detik gitu loh. Baru MU dapat corner. Ini statistik ini, jadi kita bicara statistik it's okay ya. Dan kita lihat juga dengan permainan, memang permainannya apa? Ya memang MU nggak menguasai sama sekali, ditekan habis-habisan oleh City sepanjang pertandingan. Dan itu yang gue bilang tadi, City pun sebenarnya kalau masih, istilahnya kalau lu mau naik mobil Hilux ya, double cabin, ini masih sama giginya sampai 6, tapi ini baru gigi 4 lah. Sementara dia masih punya pemain cadangan yang lain, masih bisa juga main lebih agresif dan sebagainya. Nah, itu yang gue pikir menjadi kekalahan atau alasan utama kekalahan MU dari City. Sebenarnya bukan soal cara kalahnya, balik lagi dari gue bilang, tapi cara bermain MU yang sangat parah. Bahkan juga kalau kita lihat di babak pertama sebenarnya MU bisa aja kebobolan lebih cepat dan lebih banyak kalau bukan karena ada Gea. Nah, itu dari permainan, dan kalau kita lihat lagi jadwal MU ke depan ini kan juga masih lumayan berat ya. Setelah ini memang mereka akan menghadapi Watford setelah international break, tapi kemudian mereka harus main melawan Villarreal di Champions League, lalu menghadapi Chelsea di Stamford Bridge, dan melawan Arsenal di Old Trafford. Nah, ini akan menjadi menarik ya, apakah Ole dipecat atau enggak, ya kita tunggu aja. Yang jelas ada rumor beredar 2 pertandingan Liga terakhir melawan Spurs dan City, ini is a must, harus menang. Lawan Spurs memang mereka menang dan juga tampil sangat impresif. Lawan Atalanta ada sedikit secercah harapan lagi, mereka punya mental juara, bisa comeback lah ya, bisa menyamakan kedudukan, bukan comeback. Dan mulai ada beberapa perbaikan, tapi melawan City mereka bukan hanya kalah tapi juga bermain sangat buruk. Nah, ini yang menarik untuk kita tunggu ya, bagaimana nasib Ole untuk kedepannya. Ya, ada yang mengatakan Ole out, ya kalau gue sih maunya sih Ole stay aja ya, supaya kita tetap bisa tertawa semua. Oke, sekian dulu video dari gue, terima kasih udah nonton, kita jumpa lagi di video gue yang lainnya. Salam sehat.